Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafar Alif Gibran, NIM saya 19930444035 akan menerangkan tentang politik pendidikan. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang pendidikan pada masa penjajahan. Pertama, pendidikan selama masa penjajahan terdapat selama penjajahan Belanda terdapat dua periode, yakni pada masa VOC dan pada masa Hindia Belanda. Pada masa VOC yang merupakan sebuah kongsi atau perusahaan dagang, kondisi pendidikan di Indonesia dapat dikatakan tidak lepas dari maksud dan kepentingan komersial oleh Belanda. Kemudian, secara umum, sistem pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda sudah diterapkan. Politik dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar bahasa Belanda, sekolah dengan pengantar bahasa daerah, dan sekolah pilihan. Kedua, pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Politik pendidikan kolonial erat hubungannya dengan politik mereka pada umumnya. Suatu politik yang diorientasi atau oleh golongan yang didominasi oleh golongan yang berkuasa dan tidak didorong oleh nilai-nilai etis dengan maksud untuk membina kematangan politik dan kemerdekaan tanah jajahannya. Berhubungan dengan sikap itu dapat kita lihat sebelumnya arti politik dan praktik pendidikan tertentu. Kemudian materi yang ketiga yakni demokrasi, HAM, civil society dalam bingkai problematika pendidikan nasional. Pertama, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diserahkan rakyat dan dikembalikan oleh rakyat. Sudut pandang dalam bingkai perbalikan nasional, bentuk pemerintahan di mana semasa warga negaranya memiliki hak sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara serta baik secara langsung atau melalui perwakilan atau perumusan pengembangan dalam perbuatan hakim. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik dan prosedur. Adanya dua jenis demokrasi. Akan tetapi, hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menyalakan keinginannya. Yang pertama, demokrasi langsung, semua warga negara ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Kemudian demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih wakil untuk mewakilkan pendapatnya dalam pemerintahan. Kemudian HAM, hak dasar yang di bawah manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Maka perlu dipahami HAM bersumber dari negara dan hukum. Bingkai problematika pendidikan nasional, pelayanan pendidikan secara adil dan merata bagi seluruh warga Indonesia dilakukan melalui pendekatan sistem pendidikan persekolahan atau di luar sekolah. Hal ini dimaksud agar setiap warga yang tidak memiliki kesempatan atau dalam kurung untuk belajar dan tidak mampu untuk secara ekonomis dapat mengikuti pendidikan dalam jalur sekolah. Walaupun pada kenyataan ini, penerapan ini masih kurang dalam negeri kita. Kemudian, civil society, ialah istilah tersebut adalah berbagai bentuk ilmuwan mengatakan masyarakat sipil atau masyarakat madani. Problematika hendaknya pendidikan politik warga negara atau dalam kurung civil education bukan hanya ditekan pada aspek peningkatan kesadaran dan pengetahuan. Kemudian materi yang terakhir yakni yang keempat, menyemai kultur good governance lewat pendidikan. Good governance merupakan mekanisme praktek tata cara pemerintah dan warga negara untuk mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik atau tindakan yang berdasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan masalah publik
untuk mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan. LAN mewujudkan good governance dalam 9 hal. Yang ini pertama, partisipasi, kedua, penegakan hukum, ketiga, transparansi, keempat, responsif, kelima, konsensus, keenam, kesetaraan dan keadilan, ketujuh, efektivitas dan efisien, kedelapan, akuntabilitas, dan kesembilan, visi strategis. Adanya good governance karena ada 3 hal. Yang pertama, krisis ekonomi dan politik, kedua, banyaknya korupsi, dan ketiga, kebijakan otonomi yang sangat yang sangat bertumbuh untuk kelanjutan bangsanya. Kemudian pendidikan merupakan kultur yang berkembang dari masyarakat untuk mendukung good governance. Dalam kurung, pendidikan dan kebudayaan menjadi satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan. Pendidikan harus melakukan reorientasi dan berusaha menerapkan paradigma baru yang bertujuan untuk membentuk masyarakat yang demokratis dan berpegang teguh pada nilai civility, dalam kurung keadaban. Kemudian nilai-nilai yang dapat dikembangkan pendidikan untuk meningkatkan good governance ada 3 hal. Yang pertama, demokrasi, yang dimana demokrasi tersebut yang dimana pendidikan harus menumbuhkan kedua hal, yakni nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai kehidupan sosial. Kemudian yang kedua, nilai moral. Apabila tidak ada nilai moral, maka akan tidak ada good governance dalam pemerintahan. Kemudian yang terakhir, berpikir kritis dan kreatif, yakni di mana pendidikan diharapkan mampu mengembangkan atau membangun sikap kritis masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan kontrol baik, balance, dan profesional pendidikan. Pendidikan menetapkan pemimpin yang kreatif, kritis, dan produktif. Mungkin itu saya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke ya guys ya. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.